Iwan Ahwat di topik berita edisi hari Rabu ini, dialog spesial topik berita hadir bersama narasumber kita, pengamat politik dan juga pemerhati bangsa, Bang Tony Rosyid. Kita sudah terhubung melalui telepon dengan Bang Tony Rosyid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana kabarnya Bang Tony, sehat ya? Alhamdulillah sehat, agak dikit radang kayaknya. Iya, yang penting ini dikasih kesehatan dan masih bisa terus memantau gitu ya, menganalisa dan juga nanti memberikan pencerahannya nih bagi kita semua. Terkait pertama Bang Tony, saya ingin angkat adalah mengenai duka kita semua ketika Cianjur ini ditempa gempa dan wilayah sekitarnya. Beberapa hari ini memang super sibuk ini ya, dari mulai pemerintahan, pihak-pihak terkait sampai NGO dan juga masyarakat sekitar yang ingin membantu. Dan dalam pantauan Rasil sendiri memang bagaimana masyarakat yang tertimpa musibah ini ingin cepat sekali dibantu gitu ketika mereka tertimpa. Dan sementara itu kami juga melihat pantauan di media sosial ketika bencana ini terjadi, ada salah satu analisa dari jurnalis bencana yang pernah dimuat di Kompas itu mengenai gempa lagi, rusak lagi. Jadi disoroti mengenai bagaimana sebenarnya kesiapan pemerintah terhadap penanganan mitigasi bencana yang memang wilayah Indonesia ini rawan sekali bencana. Ketika analisa para ahli mengenai daerah Cianjur ini yang memang potensi gempanya cukup luar biasa, Bang Tony menyoroti pentingnya mitigasi dan edukasi, lalu pentingnya tanggap bencana, apa yang perlu dilakukan di negeri ini? Ya, kita seringkali menjadi bangsa yang reaktif, tidak proaktif. Jadi ketika ada masalah baru beramai-ramai menyelesaikan, tapi tidak berupaya secara simultan untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang biasa. Ini bencana itu kan biasa terjadi. Jadi antisipasinya diantara ya bagaimana taat aturan ketika membangun rumah, dan itu betul-betul tidak ada oknum di situ untuk memainkan. Kalau standarnya ini tidak diikuti ya nggak bisa, misalnya seperti itu. Dan terus kemudian ketika terjadi, tangan pemerintah juga terbatas ketika menangani bencana. Inilah butuh lembaga-lembaga filantropi swasta, LSM seperti itu, P2APA, Basnas, terus kemudian lembaga-lembaga yang lain seperti Basnas dan sebagainya. Ini juga mesti didorong, dibantu, disupport agar ketika terjadi persoalan terkait dengan bencana mereka hadir. Dan buktinya memang tangan pemerintah terbatas, keuangan pemerintah terbatas, SDM-nya terbatas. Karena itu kita berterima kasih kepada Basnas, kepada Lasnas. Basnas itu ya katakanlah pemerintah, ke Lasnas jauh jumlahnya lebih banyak. Nah, mereka inilah yang kemudian ikut ambil bagian di dalam menangani setiap terjadinya sebuah bencana, termasuk bencana bencana gempa. Dan ini kan setiap tahun bisa terjadi berapa puluh kali, dan tempatnya bisa berpindah-pindah satu tempat ke tempat lain. Bahkan ada prediksi bahwa ke depan akan ada 7-8 lebih gempa yang kemungkinan terjadi mega gempa, dan itu bisa masuk ke wilayah Tangerang dan ke beberapa wilayah di DKI Jakarta. Ini juga harus diantisipasi. Jangan kemudian juga ketika gempa sekali terjadi diselesaikan, setelah itu lupa, nanti gempa lagi selesaikan, lupa, gempa lagi selesaikan, tangani, lupa. Menurut saya meski ada tindakan-tindakan proaktif, tindakan antisipatif yang memadai, yang terukur, sehingga ketika terjadi segala sesuatunya setidaknya bisa diminimalisir ya. Setidaknya bisa diminimalisir. Gitu. Iya. Lalu juga tadi disinggung mengenai bagaimana filantropi Islam
peduli gitu ya, musibah gempa Cianjur. Namun saat ini tuh ada hal yang berbeda gitu Bang Tony ya. Biasanya tuh dulu kita kalau turun-turun tuh ketika ada bencana tuh bendera Aceh itu tuh paling pertama. Iya. Sekarang itu udah nggak ada gitu ya. Tapi bagaimana saya sih ingin menyinggung filantropi Islam ini ketika mereka tuh kepedulian itu ternyata tetap tinggi musibah apapun dalam kondisi negara yang seperti apapun. Ini ada nilai apa sebenarnya dengan kaum muslim ini menurut Bang Tony? Iya, sebenarnya satu karena memang ajaran di aspek sosial Islam itu luar biasa. Disadari betul orang Islam itu kalian nggak beriman kalau tidak bersosial, kira-kira gitu. Jadi minimal ada zakat, ada sedekah. Banyak orang yang muslim tetapi tidak sholat, tapi mengulurkan sedekah itu ya, mengulurkan zakatnya. Itu juga banyak. Jadi pertama adalah kesadaran bahwa iman itu terkorelasi dengan aspek sosial ya. Jadi tingginya iman seseorang itu ada hubungannya dengan kinerja sosialnya, dan ini betul-betul disadari. Kemudian yang kedua, kita memiliki budaya masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam, ini juga punya budaya kebersamaan, ya, ukhuwah. Kalau kemudian ada keterbelahan, itu kan dosa-dosa terbesar dari para elit, oknum-oknum elit itu membelah, ya, mengirim buzzer, memprovokasi, membenturkan satu dengan yang lain, membuat narasi-narasi perpecahan. Itu kan sebenarnya politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab, yang merusak NKRI atas nama NKRI, selalu kami aku NKRI tapi merusak NKRI, atas nama persatuan tapi merusak persatuan, atas nama Pancasila tapi memporak-porandakan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial. Ini yang tidak disadari masyarakat, harus dipahamkan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki ukhuwah yang luar biasa. Ukhuwah terutama adalah ukhuwah kebangsaan. Ya, semua kujub. Ketika terjadi gempa tidak lagi itu dilihat, agamamu apa, etnismu apa, kau darah mana, terus pendukungmu, kamu pilihan politiknya apa, kamu dari partai apa, nggak ada itu. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia itu sebenarnya bersatu. Maka disebutkan NKRI, tapi seringkali dimunculkan demi kepentingan politik, menuduh kelompok-kelompok tertentu untuk dianggap ya dalam rangka untuk mendowngrade atau kepentingan politik tertentu, ya, untuk merusak negeri ini dianggap. Jadi makanya dalam Islam ini ada filosofi yang cukup bagus. Orang yang menuduh mukmin kafir, maka dia adalah kafir gitu. Sebagai juga orang yang menuduh orang lain anti NKRI padahal itu pro NKRI, maka sesungguhnya dialah yang anti NKRI. Ini kita tidak lihat soal narasi agamanya, tetapi ini adalah kita bisa pahami bahwa orang yang menuduh orang lain tidak sesuai dengan faktanya, maka sesungguhnya ialah yang tertuduh. Kira-kira secara teoritis seperti itu. Maka dan ini dibuktikan bahwa ketika ada gempa ketika ada bencana tidak lagi orang itu melihat etnis, melihat latar belakang pilihan politiknya, melihat latar belakang agamanya, kan? Dan di situ kalau kita mau jujur, karena Indonesia mayoritas adalah Muslim, maka yang tentu melakukan aksi sosial adalah Muslim. Kita bisa bayangkan ketika dulu terjadi gempa, setiap ada gempa orang ingat atau memorinya terbuka dengan ACT. ACT itu bisa satu hari atau berapa jam itu bisa mengumpulkan dana 5 miliar untuk kegiatan yang semacam ini, terlepas dari ada kasusnya yang perlu terus memang harus diselesaikan. Kalau itu menyangkut hukum ya diselesaikan secara hukum. Tapi lepas dari itu semua, bahwa masyarakat Indonesia itu guyup rukun, masyarakat Indonesia itu peduli, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang bisa membangun kebersamaan dalam susah maupun dalam senang, dan ini sekali lagi tidak boleh dirusak oleh kepentingan politik di tingkat elit yang suka memporak-porandakan, menghadap-hadapakan, memprovokasi sehingga terjadi masalah. Kalau memang ini mau terjadi sebuah kompetisi, kompetisi untuk Pilpres misalnya, ya sudah, sekarang para relawan masing-masing dari kandidat calon itu udah berbuat sebanyak-banyak, berkompetisi di tempat gempa, berkompetisi di tempat korban. Bantu mereka dengan bendera masing-masing, nggak ada masalah. Soal ikhlas tidak ikhlas itu urusan masing-masing dengan Tuhannya.
Tapi yang terpenting adalah bagi masyarakat sana itu, gue nggak butuh keikhlasan lu, gue butuh bantuan lu. Iya, 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 iya. Ya, lu bantu sedikit nggak ikhlas lebih baik, dulu bantu banyak nggak ikhlas. Dulu bantu sedikit ikhlas lebih baik, dulu bantu banyak nggak ikhlas. Gitu. Kira-kira gitulah. Walaupun sambil bawa bendera nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah gitu loh. Nggak ada masalah, silakan mau bawa bendera Puan Maharani, mau bawa bendera Anies, mau bawa bendera Erick Thohir, mau bawa bendera macam-macam. Tapi jangan juga uang negara yang dipakai dan kemudian bawa bendera pribadi, ya itu nggak fair. Iya. Silakan pakai uang pribadi, silakan pakai uang relawan, silakan pakai uang konstituennya, dan kemudian hadir di situ membawa bendera, nggak ada masalah. Bagi masyarakat yang terkena gempa musibah saat ini, mereka nggak peduli bendera apa lu, yang penting lu kesini bawa bantuan, lu bantu kami yang sedang susah, yang sedang terkena bencana. Lu mau bendera orang lah, mau bendera gambar lah, mau bendera apa, nggak peduli partai, organisasi, nggak peduli. Yang kami peduli adalah bahwa lu datang membawa bendera, jangan datang hanya membawa omongan, kira-kira gitu. Iya. Baik, menyinggung mengenai kekisruhan gitu ya, dan juga mengenai pola-pola tadi. Kita ke isu lain ini Bang Tony ya. Kita teringat ini beberapa hari yang lalu kan Pak Presiden nih, Pak Jokowi ini mengatakan jaga situasi politik tetap adem katanya. Yang lucunya ini kan kaitannya di acara yang di mana Pak Presiden ini bicara. Jadi pagi itu dibuka oleh Presiden, malamnya di acara itu, acara Munas HIPMI, aduh jotos gitu ya. Wah, di medsos enak banget ini nih para ini melihat, lalu jadi sumber berita juga gitu ya. Bagaimana melihat sebenarnya ada karakter apa gitu di bangsa ini menurut Bang Tony? Ya ini tontonan mikro banyak lah. Tontonan mikro. Itu ada organisasi di HMI lempar-lempar kursi, di PMI lempar-lempar kursi, di ya yang lebih dewasa, lebih tinggi lagi yang berduit dan usianya lebih matang di HIPMI juga lempar-lempar istilahnya adu jotos, bukan hanya lempar kursi gitu ya. Iya. Nah, ini saya ingin melihatnya dari kacamata makro ya. Sederhana kok sebenarnya. Indonesia itu mau damai atau tidak bergantung penguasa. Iya. Kan? Kalau penguasa itu gitu kan bersikap netral, bersikap adil, kemudian menyapa kepada setiap orang, tidak berpihak, ya saya yakin penguasa punya wibawa. Kalau penguasa punya wibawa, ya masyarakat akan segan. Iya. Akan menjadi sebuah prototipe, akan menjadi sebuah rujukan, akan menjadi sebuah referensi, akan menjadi sebuah contoh untuk semuanya mengikuti. Paling tidak tidak parah dan tidak terus-menerus terjadi sebuah kegaduhan atau adu jotos tadi. Oleh karena itu, ya saya sangat berharap gitu kan, sangat berharap kepada yang terhormat, yang saya muliakan, Presiden kita semua, Pak Presiden Jokowi dan semua lingkarannya ya, dalam konteks bernegara ini. Ya, kita berharap beliau-beliau ini menjadi tokoh-tokoh yang netral, tokoh-tokoh yang bisa menyapa dan berkomunikasi secara setara kepada semua pihak, termasuk juga soal capres-capresan atau cawapres-capresan. Ini juga harus betul-betul menjaga kewibawaannya dengan bersikap yang netral, dengan bersikap yang adil, dengan memperlakukan semuanya secara setara. Saya pikir kalau itu dilakukan oleh pemerintah, itu dilakukan oleh penguasa yang memiliki semua kekuatan ya ada di tangannya, saya pikir ini setiap kegaduhan, setiap keterbelahan ini bisa dinetralisir. Iya. Apakah tapi benar negara manapun oleh pimpinan siapapun kalau kalau tidak bersikap netral, tidak memperlakukan orang lain setara satu dengan yang lain, maka ini akan mendegradasi terhadap kewibawaan penguasa yang pada akhirnya muncullah ekspresi yang secara mikro bisa dijelaskan di misalnya kampanye, secara mikro bisa dijelaskan di mana itu namanya di ormas-ormas ketika mengadakan muktamar atau mengadakan kongres dan sebagainya. Ya, pagi tadi saya membaca tweet, menurut saya nggak bijak juga, ada seorang duta besar
yang kemudian mempersoalkan adanya kampanye pra pemilu oleh calon capres Oh iya. atau orang yang mengaku capres dan kemudian lapor ke KPU. Menurut saya ketika inilah bagian daripada perlakuan yang tidak bijak, tidak matang, tidak negarawan ya. Ketika ada orang lain melakukan itu, dia nggak protes, mereka nggak protes, mereka diam-diam aja, mereka adem ayem. Tapi ketika ada yang lain lagi, tokoh yang lain melakukan hal yang sama, diprotes. Inilah sesungguhnya akan membuat sebuah ekspresi kekecewaan atau membuat kekecewaan yang diekspresikan melalui sikap-sikap yang menurut saya menjadi sama-sama tidak matangnya pada akhirnya. Ada hukum reaksi, aksi-reaksi. Jadi jangan dipikir bahwa ketika kita melakukan aksi tidak ada reaksi. Ini sudah menjadi sunatullah. Ini ada hukum kausalitas. Karena itu supaya tidak ada reaksi, terutama bagi public figure, terutama bagi mereka yang diberikan amanah oleh rakyat, bersikaplah betul-betul bijak, bersikaplah adil, bersikaplah netral, sehingga siapapun Anda akan menjadi milik bersama, menjadi pimpinan bersama, menjadi kebanggaan bersama, menjadi negarawan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan kelompok mana dan pendukung siapa. Gitu. Namun sosok-sosok yang seperti itu sepertinya itu makin dikuatkan. Contohnya contohnya begini, Bang Tony, makin dikuatkan contoh oleh para praktisi media gitu ya. Beberapa hari yang lalu seorang Pandan Nambaban menjadi pembicaraan juga ini ketika menceritakan beberapa sosok di belakang politiknya gitu ya. Bagaimana ketika media ini banyak ungkapan-ungkapan dan sikap-sikapnya yang justru malah seperti berperan gitu dalam menciptakan polarisasi, dalam menciptakan sosok-sosok yang memang dia kurang bijak, kurang adil. Menurut Bang Tony bagaimana? Iya, kita tahu 4 pilar demokrasi, eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Ketika itu sedikit agak atau tidak bisa berperan secara maksimal ya, dengan tugas yang diberikan oleh rakyat, masih ada media. Tapi kalau media juga sebagai pilar demokrasi kemudian tidak menjalankan peran sesungguhnya, ya ini bahaya. Karena itu media, apapun media yang ada gitu kan, ya kembalilah kepada realnya. Tetapi memang lagi-lagi seringkali media itu memiliki dinamikanya sendiri terkait dengan positioningnya ya, atau kondisinya itu. Media milik siapa ketika pemiliknya tersandra, itu jadi masalah. Media milik siapa ketika pemiliknya itu punya kaitan dengan bisnis ya, dengan pihak-pihak tertentu, ini kadang-kadang kemudian mempengaruhi terhadap konten medianya. Kemudian atau apalagi media dia apalagi ketika media ikut-ikutan berpolitik, kan mendukung si A, mendukung si B, ini juga jadi persoalan. Dan nampaknya dari media-media mainstream itu juga bisa dilihat ketidaknetralan, meskipun ketidaknetralan ini bisa diukur dalam pengertian dia beberapa persen nggak netral, netralnya berapa persen, ketidaknetralnya berapa persen. Masing-masing media tentu saja berbeda. Ada yang meski 20% nggak netral, ada yang 10% nggak netral, ada bahkan 40% nggak netral itu. Kalau bicara tentang katakanlah calon A gitu kan, dia tinggi-tinggiin, dia banyakin beritanya. Ketika bicara tentang calon B, dia kurang-kurangi beritanya, dia cari angle-angle yang negatif. Ini juga ke publik membaca juga gitu. Nah, oleh karena itu bagi media, apapun media itu, kembali kepada real sesuai dengan tupoksi media itu lahir ya, di mana media adalah bagian daripada salah satu pilar demokrasi yang harus ikut menjaga berjalannya demokrasi itu. Jadi tidak berpihak, tapi berada betul-betul di tengah untuk memberikan keseimbangan terhadap semua informasi, tajam, ya, kritis, ya, tetapi bijak, gitu, dan adil. Ya akhirnya masyarakat melihat nggak ada media yang
netral gitu ya. Media itu memiliki konstruksi pemberitaan masing-masing lah gitu ya. Nah, Bang Tony, saya juga ingin ke ke isu lainnya. Ketika kita sekarang membahas pergerakan partai-partai gitu ya, dalam satu pekan ini aja pergerakan partai-partai menghadapi 2024 dan juga sosok-sosok yang akhirnya nama-nama lain juga akhirnya muncul gitu ya. Bagaimana melihat Bang Tony koalisi-koalisi yang dielu-elukan belum menunjukkan ingar-bingarnya, lalu koalisi-koalisi yang sudah berjalan belum menunjukkan giginya, ada juga yang masih adem ayem gitu ya. Gimana perkembangannya nih Bang Tony? Iya, ini dinamis ya, dinamis. Sebenarnya masing-masing koalisi ini tidak akan memiliki friksi yang tajam kalau lagi-lagi pemerintah berada di tengah ya. Yeah. Ini tidak akan tajam. Saya lihat paling tidak ada 4 koalisi lah. Yang pertama PDIP. PDIP yang paling aman karena mengusung tiketnya. Cuman persoalannya adalah siapa yang akan diusung. Gitu kan? Ya mungkin kalau sudah Puan ya jelas. Artinya ini sudah satu tiket sendiri dan paling aman ya, paling konkret. Kemudian yang kedua adalah koalisi Prabowo dengan PKB, Nasdem, Gerindra dengan PKB. Tetapi punya persoalan di mana misalnya Prabowo menjadi capres, PKB menginginkan capresnya adalah Caimin. Prabowo oke Caimin, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang kira-kira dia tidak bisa dipenuhi oleh PKB gitu. Ya sama juga menolak sesungguhnya. Ya menolak terhadap PKB ini juga belum clear itu. PKB memberikan syarat ya kalau aku mau tapi cawapresnya harus Caimin kira-kira gitu. Jadi ketika Caimin diberikan syarat dan syarat itu tidak memungkinkan bisa dipenuhi, dan makanya sekarang sudah mulai mengancam, sudah mulai mau bubar gitu. Kalau saya sih 90% dari awal saya konsisten berpendapat bahwa Gerindra sama PKB sulit untuk bersatu karena mereka memiliki kepentingan yang tidak bisa dipersatukan. Gitu ya. Dipersatukan apa? Prabowo ingin menang ketika mengambil Caimin, elektabilitasnya cukup rendah. Caimin pengen jadi cawapres, sebagai syarat Prabowo nggak mau nerima. Nah ini kan sebenarnya sulit. Jadi politik itu tidak ditentukan apa maumu dan apa mauku, tetapi kondisi objektif yang dimiliki oleh masing-masing partai dan oleh masing-masing tokoh dan situasi politik yang pada saat itu terjadi, inilah yang kemudian akan menentukan. Jadi bukan suka-suka gue, tetapi bagaimana Allah membuat sebuah takdir yang dimana setiap orang dan setiap partai memiliki kebutuhan. Kalau itu bisa ketemu, maka analisisnya mudah. Tapi kalau itu tidak bisa ketemu, maka sulit untuk kemudian bersatu. Ya seperti PKB. Nah, itu juga itu problem di PDIP, tapi PDIP kan tidak butuh partai yang lain gitu. Dalam konteks untuk 20% ya, tapi dalam konteks untuk pemenangan tentu butuh partai yang lain. Kemudian yang ketiga adalah KIP. KIP ini ingin mengusung Ganjar misalnya, kan? Karena ada dinamika di internal KIP yang kemudian mengarahkan kepada Ganjar. Tapi kan Ganjar tidak memiliki keberanian untuk keluar dari PDIP. Sementara PDIP cenderung demi untuk menjaga rumah PDIP dalam format perjuangan Terah Soekarno, maka Puan yang akan diusung. Dan itu kalau dipaksa untuk mengusung Ganjar, itu juga menjadi persoalan. Apalagi Ganjar tidak seperti Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi elektabilitasnya tinggi di atas 30% dan tidak ada calon lain atau tokoh yang lain yang mampu untuk mencapai elektabilitas Pak Jokowi 2014 dulu ya. Terus kemudian juga Prabowo jauh pada saat itu dengan Pak Jokowi. Tingkat kemenangannya sangat tinggi sekali, dan Pak Jokowi orang yang oleh Bu Mega dianggap loyal, dan Bu Mega senang sekali dengan Pak Jokowi pada saat 2014. Sekarang beda, di mana warning yang dibuat oleh PDIP berulang kali terhadap Ganjar, tapi Ganjar
nampaknya memang dalam tanda kutip agak bandel, agak melawan. Iya. Tapi itu kebutuhan Ganjar. Kalau nggak melawan, elektabilitasnya nggak tinggi. Tetapi lagi-lagi ada kerja-kerja ekstra di luar diri Ganjar yang itu menurut saya elektabilitas Ganjar juga bubble. Dari awal saya udah menulis elektabilitas Ganjar itu bubble. Barat balon itu mudah kempes. Kenapa? Karena tidak lahir dari Ganjar sendiri, tapi dari kerja-kerja ekstra di luar Ganjar, dan itu agak berbahaya ketika ini ada kompetisi jangka panjang. Ini kan masih 1 tahun lebih gitu. Nah, itu persoalan. Maka PDIP ya memang yang PDIP menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk mendukung Ganjar selain ancaman itu, dan kemudian tingkat kemenangannya juga tidak besar. Apalagi survei-survei terakhir elektabilitas Ganjar sudah diunggulin oleh Anies, gitu kan? Dan Anies punya waktu yang cukup panjang, punya modal yang cukup besar untuk menaikkan elektabilitas, yang prediksi saya akan semakin lama semakin meninggalkan elektabilitas Ganjar dan juga Prabowo. KIP ini pada akhirnya bisa ketika kalau kemudian dipaksakan juga dari KIP, ya Ganjar tanpa konstituen PDIP ya berat juga, elektabilitasnya juga tidak akan makin turun, bukan makin membesar. Karena berhadapan dengan PDIP, apalagi kalau kemudian PDIP merasa tersinggung dan kemudian melakukan kerja-kerja politik untuk menghambat Ganjar, ini lebih parah lagi. Jadi ini soal kondisi objektif ya. Jadi ketika kita melihat politik itu harus melihat kondisi objektif, bukan apa mau partai A, partai B, kemudian tokoh A, tokoh B. Kemudian yang keempat adalah Anies Rashid Baswedan. Ini juga ada koalisi perubahan yang menamakan diri meskipun belum deklarasi bertiga untuk rencananya mengusung Anies Rashid Baswedan. Ini juga belum tuntas. Ada tim kecil yang sudah mereka bentuk, terus kemudian mereka sedang menggodok untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau kemudian kita lihat udah Nasdem udah selesai lah, karena udah deklarasi. Nampaknya tidak mungkin mundur karena itu kan bumerang, apalagi seiring perjalanan waktu Surya Paloh begitu percaya diri. Kalau dukungan Nasdem kepada Anies menurunkan elektabilitas, saya mundur sebagai nakoda Nasdem. Saya pikir Surya Paloh bukan politisi kemarin sore. Umur 18 tahun Surya Paloh sudah di Golkar dan menjadi anggota DPRD, artinya sungguh sangat matang gitu kan. Dan dia jebolan dari Golkar dan kemudian mendirikan Partai Nasdem yang cukup sukses ya. Beda dengan Hanura, mendirikan partai Hanura, Wiranto kemudian mati ya. Ini terukur. Apalagi ketika Nasdem Surya Paloh itu bekerja itu all out gitu. Ya ini juga kita akan lihat bagaimana prediksi dari Mandana Baban itu terbukti apa enggak gitu kan, soal Surya Paloh ini dengan deklarasi Anies. Kemudian PKS mau kemana? Ini kondisi objektif. Ya. Maka ada isu kalau PKS itu ditawari, bahkan ada seorang anggota DPR telepon sama saya, teman ada di anggota DPR telepon sama saya bahwa udahlah PKS dapat dua menteri gitu loh, udah clear katanya. Saya bilang nggak mungkin gitu. Karena kondisi objektifnya tidak memungkinkan PKS mau menerima informasi dari mana. Saya bilang PKS itu ibarat sudah puasa hampir 10 tahun, tinggal buka puasanya saja, kemudian dia batalin, nggak mungkin. Jadi kalau PKS itu tidak mendukung Anies, ya udah, ya tinggal mencari lubang kuburnya saja. Ini kondisi objektif karena konstituen PKS itu 80% di atas itu mendukung Anies. Itu persoalannya. Jadi bukan maunya elit PKS atau presiden PKS atau ketua majelis suronya. Ini adalah kondisi objektif di mana partai harus mengakomodir, partai harus menyesuaikan diri terhadap kondisi objektif itu. Itu juga dengan Demokrat misalnya gitu. Demokrat itu mau kemana? Ke PDIP, ya seperti air sama minyak gitu. Mau ke Prabowo, udah punya sejarah. 19 kemarin. Belum lagi histori antara SBY dengan Pak Prabowo sendiri yang isunya cukup ngeri-ngeri sedap gitu kan. Terus kemudian juga mau ke KIB gitu kan. KIB mau bergaining apa dengan KIB gitu. Di situ ada Golkar yang lebih powerful gitu. Tidak ada catatan manis itu. Itu mantan presiden 2 periode. Ya, jauh lebih menguntungkan bagi Demokrat ya kalau memang mendukung Anies ikut dalam perubahan. Yang namanya negosiasi
ya kalau nggak dapat 10 ya dapat 9, nggak dapat 9 dapat Dapat 7 gitu 8. kan. Dan angka ini saya pikir tidak akan didapatkan oleh Demokrat ketika dia bergabung dengan yang Yang lain. lainnya. Yang ada justru adalah saling mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip saling menipu, saling kalau dalam bahasa teman-teman NU itu yahanu itu. Ya, nah, Ya, PHP gitu loh. Iya. Jadi palsu. Begitu. Baik, Bang Tony. Sebagai penutup ini ya dari dialog kita, berangkat dari hasil Muktamar Muhammadiyah yang begitu dibanggakan oleh warganya dan juga menjadi catatan manis bagi seorang Dahlan Iskan yang tulisannya kita baca gitu ya, bagaimana pemilu di Muhammadiyah itu dipraktekkan. Saya melihat ada salah satu tulisan dari kader PAN yang mengatakan bahwa ini di Republika, namun saya lupa namanya. Ada kalimatnya yang saya ingat itu adalah PAN ini memang bukan partainya Muhammadiyah, tapi rumah bagi suara warga Muhammadiyah sebagian gitu ya. Saya ingin mengaitkan dengan karena kan menjadi isu juga Muktamar kemarin itu bagaimana kesiapan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia menghadapi hiruk pikuknya pemilu 2024. Bang Tony, melihat perjalanan Muhammadiyah, hubungannya dengan pemerintah, hubungannya dengan partai politik, lalu juga hubungannya dengan masyarakat, bagaimana menurut Bang Tony sebagai penutup kita? Ya, apa yang dikatakan oleh Buya Anwar Abbas bagus, harus membangun hubungan juga dengan partai politik. Apa yang dikatakan oleh Haidar Nasir betul, harus membangun hubungan dengan semua pihak termasuk kepada pemerintah. Nggak bisa dong. Ya, ormas manapun itu ya harus berbaik-baik dengan pemerintah, harus bersinergi, harus bisa memberikan masukan dan harus berkolaborasi ormas manapun gitu loh. Ya, seburuk-buruk apapun pemerintah ya atau sebaik apapun pemerintah, itu adalah pemerintahan kita, itu adalah bagian daripada bangsa ini. Jadi harus secara bersama-sama, harus secara berkolaborasi gitu kan. Tidak mungkin kita menginginkan sesuatu yang sangat ideal. Lam yudrok kuluh karena bahasanya gitu. Kalau nggak bisa semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Jangan kemudian mundung artinya enggak mutlak-mutlakan ya. Kalau enggak ya aku enggak mau ya enggak bisa. Jadi Indonesia ini tidak bisa digarap oleh satu orang, satu ormas, satu kelompok, harus digarap dan berkolaborasi dengan semuanya. Tetapi Haidar Nasir dari awal juga bicara bahwa semuanya harus dikolaborasikan. Jadi menurut saya itu cukup baik sekali. Jadi semua komponen bangsa ini harus bersatu, harus berkolaborasi untuk membangun bangsa yang besar ini yang bernama bangsa Indonesia. Negara yang besar ini namanya negara Indonesia. Jadi ada adem ayem pesan Pak Jokowi. Jadi kalau sudah adem ayem, saya setuju sekali dengan pesan Pak Jokowi, ada adem ayem, ya jangan anget lah. Kalau bisa angetnya itu dihilangin lah, adem ayem. Tapi juga jangan kemudian mendukung salah satu pihak, salah satu kelompok. Jadi ketika Pak Haidar dari awal itu kan bicara bahwa presiden harus netral gitu. Di awal-awal sebelum muktamar itu kan beliau bilang seperti itu. Jadi ini juga penting dengan tidak menghadirkan Anies Baswedan misalnya kemarin gitu kan, yang notabene banyak pendukung itu, kalau Anies datang itu luar biasa teriak dan itu tidak kondusif. Maka menurut saya itu adalah langkah yang bijak ya. Sehingga tidak tidak menciptakan sebuah gemuruh. Biarlah ormas ini juga netral. Kalau kemudian ada orang PAN misalnya atau orang Muhammadiyah yang dukung PAN bahwa PAN Muhammadiyah itu netral, Muhammadiyah itu tidak berpartai, tetapi PAN ini adalah rumah bagi Muhammadiyah, sah-sah saja. Apakah ini politik identitas? Yes, ini politik identitas. Gitu kan? Apa yang salah gitu loh? Memang PAN lahir dari tokoh Muhammadiyah Amin Rais yang waktu itu adalah ketua umum Muhammadiyah. Nah, kemudian memang ya yang ada di situ jadi orang-orang Muhammadiyah, mungkin 99% orang Muhammadiyah gitu kan. Ya wajar. Ini menjadi kendaraan bagi orang Muhammadiyah meskipun tidak struktural, tidak formal, tidak resmi, tetapi secara kultural menjadi kendaraan bagi warga Muhammadiyah untuk memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah. Wajar gitu loh. Begitu juga PKB, Caimin selalu bilang gitu loh. Ya orang NU ya wajib mendukung PKB gitu kan.
Ya NU kultural lah ya wajib nyoblos PKB, NU struktural sakarepmu kata Caimin. Jadi wajar itu. Apakah ini politik identitas? Yes, ini politik identitas gitu. Tapi elegan. Politik identitas itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita belajar solidaritas sosial dalam buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, atau kita belajar solidaritas sosial Durkheim, ya ada solidaritas sosial mekanik, ada organik gitu kan. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat, sebuah keniscayaan di dalam konteks sosial maupun politik. Ya bahkan dalam bisnis pun ada solidaritas sosialnya juga. Namanya solidaritas sosial bisnis. Ya itu wajar ya, alumni perguruan tinggi UGM, terus kemudian ITB, kita coba lihatlah, cek kementerian gitu loh. Ya Kementerian Agama itu mayoritas dari alumni mana? Kementerian BRIN itu mayoritas dari mana? Kementerian Keuangan itu mayoritas dari alumni mana? Kementerian Dalam Negeri itu mayoritas pejabatnya dari mana? Bahkan guru-guru di DKI misalnya gitu kan. Ya, itu kepala-kepala sekolah mayoritas dari mana? Apakah ini politik identitas? Yes, gitu kan? Ya, selama itu tidak terjadi konflik, tidak menciptakan provokasi, tidak yang kemudian melahirkan konflik. Selama itu tetap mengacu kepada profesionalisme kinerja, oke, nggak ada masalah gitu. Ya, pokoknya harus Muhammadiyahnya jadi ini, ya ini nggak boleh. Itu berarti fanatisme buta. Kan, tapi ya upayakan Muhammadiyah, tapi siapkan skillnya. Ini orang NU yang kita perjuangkan, ya siapkan skillnya itu kan. Orang yang betul-betul secara skill gitu loh, memiliki kemampuan untuk orang dari Arab ini, dia kan orang dari Cina ini, dia kan orang dari NU ini, dia kan orang Muhammadiyah, ini yang menciptakan konflik. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti yang diungkapkan kan itu adalah rumah bagi warga Muhammadiyah, sah, boleh, itu kan etis, elegan, gitu lah. Yang tidak boleh itu adalah bahwa orang Muhammadiyah tidak boleh nyoblos PKB, itu nggak boleh itu udah narasi konflik, itu udah provokasi. Orang NU nggak boleh nyoblos PAN, itu udah narasi konfliktual itu yang nggak boleh, gitu loh. Ya, termasuk kita ketika bicara tentang capres maupun cawapres, itu nggak boleh. Dia kan bukan orang NU, dia kan bukan orang Muhammadiyah, dia kan bukan orang Jawa, dia kan bukan orang ini. Nah ini nggak boleh. Itu menciptakan sebuah konflik. Jadi itu narasi-narasi zaman bahola, narasi primitif gitu. Barusan tadi saya di grup ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, saya bilang bahwa kita sudah maju, negara ini sudah tidak ada urusan dengan SARA. Kenapa kalian masih membawa SARA? Ini mundur sekali gitu. Ya, yang ngomong begitu kadang-kadang sarjana, bahkan ada profesor yang begitu itu. Ya, mungkin profesor yang kurang gaul. Gaul. Ya, untung di grup itu ada Bang Tony ya. Ora aduh dolane gitu. Durung aduh dolane. Belum jauh mereka belum jauh mainnya. Iya, mainnya belum jauh. Begitu. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Tony ya. Dialog kita di pagi hari ini semoga mencerahkan untuk Ikhwan dan Akhwat. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.